Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mendapat kritikan keras dari akademisi Cross Culture Ali Syarif Jumat 10 September 2021. Salah satunya terkait penegakan hukum keadilan, khususnya yang menimpa Habib Rizik Syihab atau HRS. Kritikan keras tersebut dilontarkannya melalui akun Twitter @alisyarif Jumat 10 September 2021. Menurutnya, kinerja kementerian yang ditangani Mahfud MD sangat buruk. Hal tersebut dapat dirunut dengan berbagai peristiwa di tanah air. Salah satunya, Ali Arif Syarif menyinggung soal peristiwa kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang yang menewaskan 41 narapidana. Kinerja aparaturnya buruk sekali hingga terjadi korban napi terbakar puluhan orang, ujarnya. Tak hanya itu, Ali Syarif pun menyoroti kasus penegakan hukum akhir-akhirnya, seperti yang menimpa HRS. Penegakan hukum keadilan juga buruk sekali. Perhatikan kasus HRS, katanya. Seperti diketahui, hanya karena ucapannya soal kesehatan pribadinya, HRS justru malah terkena hukuman pidana dan dipenjara selama 4 tahun. Saat melalui proses banding dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun tak mengalami perubahan. Bahkan putusan disebut-sebut sebagai plagiat. Sementara sejumlah koruptor justru mendapatkan keringanan hukuman di lembaga pengadilan yang sama. Ali Syarif pun kemudian menyinggung soal kehidupan politik di tanah air. Beberapa tahun terakhir ini, indeks demokrasi mengalami kecenderungan penurunan. Kehidupan perpolitikan buruk dengan menurunnya indeks demonstrasi, katanya. Terakhir, Ali Syarif pun mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan enggan mendapat kritikan dari masyarakat. Hal itu terindikasi dari penghapusan mural kritis dan perampasan poster peternak ayam di Blitar. Terus tidak mau dikritik, tandasnya. Terkhusus kasus Habib Rizik, ahli hukum tata negara Refli Harun menilai hal-hal tersebut sangat konyol. Konyol kan? Itulah super konyolnya Indonesia menerapkan hukum untuk hal-hal yang enggak jelas seperti ini. Masa orang menceritakan kondisi kesehatan bagi dirinya maupun orang lain, lalu kemudian dihukum. Apa kata dunia? Ujarnya dalam sebuah video YouTube di kanalnya Jumat ini. Dikatakan kasus HRS ini adalah pelajaran yang sangat buruk bagi Republik Indonesia ini kalau tidak segera dikoreksi oleh Mahkamah Agung. How come? Bagaimana seseorang yang menyatakan kesehatan bagi dirinya itu sifatnya subjektif, lalu tiba-tiba dikenakan pasal mengenai penyebaran berita bohong atau hoax, ujar Refli. Apa untungnya Habib Rizik mengatakan sakit misalnya, lalu apa untungnya pun ia mengatakan sehat, toh ia tak sedang dalam rangka mencari untung atau keberuntungan dari sebuah misinformasi, lanjutnya. Jadi kalau kita mau menerapkan hukum, yang rasional lah sedikit. Jangan sengaja yang mentarget agar orang-orang tertentu dikandangkan sampai bila perlu sampai pemilu 2024. Berakhir hanya dengan alasan mengada-ngada. Alasan yang nggak masuk akal, kritiknya. Sehubungan hal itu ia mengatakan, dalam setiap kesempatan orang akan meminta perlakuan yang sama atau equality before the law. Ia menyatakan, padahal ini adalah sebuah contoh penerapan hukum yang aneh bin ajaib. Ketika orang mengutak-atik soal kesehatan, lalu tiba-tiba menjadi tindak pidana dan pantas dikenakan pasal dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, dan kemudian dituntut 6 tahun penjara, hingga akhirnya divonis 4 tahun penjara, katanya. Menurutnya hal tersebut logika yang sangat aneh. Ini kan nothing to do dengan soal kejahatan apalagi tindak pidana. Ini sebuah soal yang sebenarnya tak perlu dibesar-besarkan dalam konteks hoax, jelasnya. Terkait hal itu, ia mendoakan agar HRS bisa dibebaskan di Mahkamah Agung, sehingga nanti mahasiswa hukum pun bisa belajar soal rasionalitas dan keadilan hukum. Saya takut mata pelajaran rasionalitas dan keadilan hukum itu jadi tumpul, karena mereka senantiasa membawa kasus HRS sebagai contoh kasus tidak adilnya penerapan hukum di Indonesia. No law enforcement yang adil.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mendapat kritikan keras dari akademisi Cross Culture Ali Syarif Jumat 10 September 2021. Salah satunya terkait penegakan hukum keadilan, khususnya yang menimpa Habib Rizik Syihab atau HRS. Kritikan keras tersebut dilontarkannya melalui akun Twitter @alisyarif Jumat 10 September 2021. Menurutnya, kinerja kementerian yang ditangani Mahfud MD sangat buruk. Hal tersebut dapat dirunut dengan berbagai peristiwa di tanah air. Salah satunya, Ali Arif Syarif menyinggung soal peristiwa kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang yang menewaskan 41 narapidana. Kinerja aparaturnya buruk sekali hingga terjadi korban napi terbakar puluhan orang, ujarnya. Tak hanya itu, Ali Syarif pun menyoroti kasus penegakan hukum akhir-akhirnya, seperti yang menimpa HRS. Penegakan hukum keadilan juga buruk sekali. Perhatikan kasus HRS, katanya. Seperti diketahui, hanya karena ucapannya soal kesehatan pribadinya, HRS justru malah terkena hukuman pidana dan dipenjara selama 4 tahun. Saat melalui proses banding dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun tak mengalami perubahan. Bahkan putusan disebut-sebut sebagai plagiat. Sementara sejumlah koruptor justru mendapatkan keringanan hukuman di lembaga pengadilan yang sama. Ali Syarif pun kemudian menyinggung soal kehidupan politik di tanah air. Beberapa tahun terakhir ini, indeks demokrasi mengalami kecenderungan penurunan. Kehidupan perpolitikan buruk dengan menurunnya indeks demonstrasi, katanya. Terakhir, Ali Syarif pun mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan enggan mendapat kritikan dari masyarakat. Hal itu terindikasi dari penghapusan mural kritis dan perampasan poster peternak ayam di Blitar. Terus tidak mau dikritik, tandasnya. Terkhusus kasus Habib Rizik, ahli hukum tata negara Refli Harun menilai hal-hal tersebut sangat konyol. Konyol kan? Itulah super konyolnya Indonesia menerapkan hukum untuk hal-hal yang enggak jelas seperti ini. Masa orang menceritakan kondisi kesehatan bagi dirinya maupun orang lain, lalu kemudian dihukum. Apa kata dunia? Ujarnya dalam sebuah video YouTube di kanalnya Jumat ini. Dikatakan kasus HRS ini adalah pelajaran yang sangat buruk bagi Republik Indonesia ini kalau tidak segera dikoreksi oleh Mahkamah Agung. How come? Bagaimana seseorang yang menyatakan kesehatan bagi dirinya itu sifatnya subjektif, lalu tiba-tiba dikenakan pasal mengenai penyebaran berita bohong?